Pemirsa UGTV dan adik-adik mahasiswa, kita kembali lagi pada segmen ketiga literasi tim teaching komputasi big data. Pada segmen terakhir ini kita akan membahas topik Advancing AI Adoption for Enterprise, Unlock the Power of AI for Your Business with Gen AI Driver Solution. Topik ini akan mengajak kita memahami bagaimana adopsi artificial intelligence khususnya generative AI untuk memberikan nilai tambah besar bagi dunia bisnis melalui otomatisasi, inovasi produk, dan pengambilan keputusan yang cerdas. Kepada Bapak Gali, kami persilahkan. Terima kasih, Bu Vivi. Baik, rekan-rekan, kita lanjut. Jadi kalau tadi kita sudah bahas mengenai data analytics, khususnya aplikasinya terkait big data, kemudian machine learning. Saat ini kita akan fokus terhadap AI dan juga nanti ada terkait computer vision. Jadi untuk khusus untuk yang Gen AI ini kita buat semacam spin-off ya. Spin-off kalau dari perspektif company kami ada satu business unit yang memang fokus ke AI dan Gen AI. Nah, jadi yang akan kita bahas ada dua aplikasi mengenai AI, Gen AI untuk yang conversational dan juga yang computer vision. Nah, jadi yang salah satu yang paling banyak kita lihat adalah terkait LLM atau yang kita biasa lihat di pemanfaatannya di ChatGPT. Nah, mungkin kalau rekan-rekan banyak yang mulai bertanya-tanya, kira-kira bagaimana sih memanfaatkan ChatGPT untuk industri atau untuk enterprise ya. Nah, ini memang salah satu yang kita kembangkan. Jadi salah satunya adalah bagaimana nanti kita melakukan menghubungkan si LLM ini, contohnya misalnya ChatGPT ya, ke data internal. Contohnya di sini yang lagi kita demokan. Jadi di sini kita konekkan botnya, contohnya Telegram, itu ke database internal. Nah, jadi di sini dia bertanya ya, berapa total penjualan tahun 2023? Melakukan koneksi ke database dan kemudian AI-nya tadi akan menjawab. Penjualnya adalah 1 juta sekian. Kemudian dia akan tanya berikutnya ya, dan jawabannya juga disertai sedikit analisis. Pertanyaan berikutnya, berapa penjualan per bulan? Nah, jadi pertanyaan pertama itu 1 data point. Penjualan berikutnya itu multiple data point, penjualan per bulan pada tahun 2023. Jadi dijawab, langsung dibuatkan chartnya. AI ya, karena AI ini kan sebenarnya cakupannya luas. AI ini mencakup ngomongin machine learning juga termasuk AI. Tapi kalau yang kita bahas sekarang ini kan Gen AI, generative AI, khususnya di LLM. Bagaimana sebenarnya si LLM ini bisa berinteraksi untuk menerjemahkan natural language. Jadi kalau sebelum zamannya LLM itu kita kenal dengan NLP. NLP ini juga bisa dibilang performance-nya masih cukup hit and miss karena pengembangan untuk bahasa Indonesia memang tidak terlalu banyak dibandingkan bahasa Inggris gitu ya. Kalau di bahasa Inggris mungkin di luar cukup banyak. Contoh mungkin yang banyak kalau teman-teman yang pakai iPhone gitu ya, Siri itu kan salah satu pengembangan NLP dan biasanya NLP-nya juga kualitasnya cukup banyak miss-nya juga ya. Kita bisa bandingkan LLM ini dengan NLP, di mana understanding-nya, pemahaman dari bahasanya itu jauh-jauh melebihi konsep NLP. Nah, jadi konsep ini yang artinya bisa kita terapkan dari pemahaman terhadap pertanyaan atau yang kita sebut kalau dalam bahasa pengambilan data itu query. Jadi bagaimana di sini cara kerjanya ya, nanti kita akan coba sedikit bahas bagaimana kita bisa menerjemahkan bahasa manusia. Yang kalau zaman dulu nih ya harus NLP-nya diurai, harus pakai name entity relationship dan lain sebagainya. Kemudian kita convert menjadi SQL. SQL itu kemudian kita running di internal database kita, kemudian kita running ya Python script buat generate simple chart, kemudian kita feeding balik ke Telegram atau bisa WhatsApp atau Teams atau apapun ya nantinya. Yang penting ada API yang bisa kita konekkan. Nah,
Sebenarnya ini bisa jadi salah satu alternatif cara untuk berkomunikasi dengan data. Jadi kalau sebelumnya di dunia enterprise itu berkomunikasi dengan data itu dalam bentuk dashboard. Jadi dari data kita siapkan gitu ya, kita massage, kita bikin data warehouse, dari data warehouse kita bikin rekan-rekan pasti sudah familiar ya dengan konsep BI, data warehouse dan BI, business intelligence, yang bentuknya berupa dashboard yang sifatnya sebenarnya bisa dibilang satu arah meskipun bisa dinamis ya. Nah, di sini kita bisa berinteraksi. Jadi kita bisa nanya, bahkan dengan munculnya sekarang kalau rekan-rekan memperhatikan perkembangan di dunia LLM, itu banyak yang mengembangkan reasoning model. Jadi kalau dulu itu kan sebelum di awal itu kayak ngomongin ChatGPT versi 3 gitu ya, 3,5 turbo itu sifatnya masih fast thinking aja. Sekarang LLM rata-rata itu dibagi dua model. Ada yang fast thinking, ada yang reasoning. Nah, kalau sebelum GPT versi 5 itu ada yang depannya angka apa depannya huruf, yang O gitu ya. Kalau misalnya for O itu yang fast thinking, kalau O4 atau O3 itu dia yang reasoning. Yang biasanya ada kalau kita nanya dia thinking dulu tuh agak lama. Nah, itu yang reasoning. Nah, ini yang sebenarnya ke depannya nanti, dan itu yang sedang kita kembangkan juga, bagaimana kita bisa nggak cuma bertanya apa dan berapa dan kapan, itu kan pertanyaan yang straightforward ya, deskriptif. Kita bisa bertanya yang sifatnya eksploratif dan kognitif juga. Misalnya contoh, kenapa revenue saya turun? Nah, itu yang sedang banyak kita explore dan sedang banyak diminta oleh para petinggi-petinggi perusahaan. Jadi AI ini yang nanti bisa mencoba menjelaskan karena dia yang sudah bisa mendapatkan akses ke data-data. Contohnya misalnya, revenue turun karena misalnya data produksi naik, customer-nya turun, harga meningkat dan lain sebagainya. Itu yang sebenarnya saat ini sangat sulit dilakukan oleh teknologi data warehouse dan BI karena untuk menjawab kenapa itu harus si analisnya sendiri yang menjawab gitu. Jadi interaktivitas inilah sebenarnya yang di-unlock oleh si AI. Jadi ini sebenarnya fitur-fitur yang nanti perlu kita siapkan juga ketika kita ngomongin di level industri, bagaimana kita bisa melakukan query secara real time, tadi tentunya yang ngomongin natural language interaction, kemudian data exploration, dan harus juga secure, karena memang AI ini kan salah satu concernnya adalah security, karena beda kita explore AI sendiri, misalnya untuk tugas akhir atau misalnya untuk skripsi, itu nanti scale-nya akan beda ketika kita bekerja. Nah, ada yang nanti masalah data security. Boleh nggak nih kita data perusahaan kita upload di ChatGPT yang gratisan misalnya? Ekstrimnya gitu ya. Nah, nanti ada corporate policy yang misalnya tidak mengizinkan hal itu. Karena sifatnya itu misalnya ada data residency yang nggak boleh di breach, security-nya dan lain sebagainya. Kemudian ini contoh aplikasinya juga. Jadi kalau rekan-rekan familiar sekarang ada yang sifatnya, ada yang namanya agentic AI ya. Jadi contohnya ini kita kembangkan untuk pemesanan tiket. Nah, jadi dia hanya tanya aja tuh, kereta dari JKT ya, Jakarta jemputnya JKT ke Jogja. Jadi sebelumnya kalau kita pesan tiket itu kan di kota asal ada beberapa stasiun, di kota tujuan juga ada beberapa stasiun. Kadang-kadang kita bolak-balik tuh. Di kota asal stasiun 1, kota tujuan stasiun B, habis itu nggak cocok, kota asal stasiun 2, nah berikutnya kan tektokan. Jadi experience-nya juga cukup melelahkan. Nah, di sini kita bisa langsung kayak ngobrol aja. Bahkan nanti kalau kita masukkan modul speech to text, text to speech itu bisa langsung bisa pakai suara. Dan kita bisa langsung filtering. Kita mau ke Jakarta dan dia juga bisa tahu konteksnya. JKT itu Jakarta misalnya. Jogja aja kan kadang-kadang kenapa kita pilih Jogja? Jogja tuh agak tricky karena Jogja itu bisa pakai J, bisa pakai Y. Dari situ aja sebenarnya di sini kita tulisnya Jogja tapi stasiunnya kan pakai Y. Nah, tapi dia bisa ngerti itu konteksnya. Terus kemudian kita maunya yang termurah, nanti kita maunya yang eksekutif. Nah, itu kita tinggal filternya by typing aja atau nanti by suara misalnya. Jadi experience itu yang nanti bisa dipermudah oleh AI. Jadi bagaimana nanti kita bisa menemukan potensi ketidaknyamanan. Kalau tadi kan sebenarnya agak shifting nih.
Kalau tadi bagaimana kita menemukan masalah atau yang kita biasa sebut pain point, kemudian kita bisa solve. Kalau di AI ini kita bagaimana kita bisa menemukan ketidaknyamanan dan bagaimana kita bisa membuat itu menjadi lebih nyaman. Sehingga karena AI ini kan poin utamanya adalah bagaimana bisa membuat itu menjadi scale. Nah, jadi contohnya di sini kenapa jadi agentic ketika mereka udah setuju, contohnya ya, ke depan pengembangannya karena semuanya bisa di-automate, itu bisa kita konekkan ke API payment misalnya. Dikonfirmasi apakah setuju tiketnya yang ini, jurusannya ini sekian, kita konfirmasi mereka setuju, apakah mau payment pakai apa, misalnya pakai GoPay misalnya. Kita connect API ke payment gateway, nanti muncul QR-nya, langsung bayar. Artinya proses dulu beli tiket yang biasanya back and forth gitu ya, milih tempat duduk segala macam. Nah ini kita hanya chatting aja, dan chatting ini bisa kita overlay di any kind of interface. Mau di website, nanti mau di Telegram, mau di WhatsApp. Nah itu possibility-nya tuh udah ada, tinggal nanti bagaimana kita lihat potensi-potensi yang bisa kita jalanin ke sana. Nah kemudian kalau tadi kita ngomongin agentic untuk pesan tiket. Nah kalau di sini kita ngomongin analisis data. Contoh di sini kita analisis data perusahaan. Di sini kita masukin data dua langsung ya, data profit and loss. Ini financial statement. Nah, di sini AI-nya disuruh analisis kayak tadi contohnya ya. Ini kalau ngomongin kognitifnya, bagaimana kita bisa nanya kenapa sih ini rugi, dan dia membandingkan back and forth dari satu data ke data yang lain. Dan di sini kita bisa minta mereka langsung lakukan komparasi. Nah, di sini kita minta mereka membuat table. Si AI-nya langsung bikin table. Perbandingannya dari tahun yang 2022 dan 2023 gimana, dari sisi pengeluaran, laba, bersih, pajak, dan lain sebagainya. Jadi dulu kalau kita mau analis data gitu ya, harus kita punya pengetahuan dari sisi finance dan lain sebagainya. Sekarang di sini untuk pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya common bisa diperbantukan oleh AI, dan analisisnya juga dipermudah. Nah ini contohnya kita misalnya mau menganalisis data. Ini di salah satu lembaga sertifikasi, jadi kita mau melakukan sertifikasi terhadap sebuah alat ya. Di sini kita masukkan hasil dari performance dari alat tersebut dalam berbagai macam gambar, bentuknya PDF gitu ya. Jadi bukan data-data yang sifatnya database atau data yang digital, tapi yang sifatnya si AI ini harus ekstrak. Jadi kita bisa langsung masukkan data-datanya, dan kemudian nanti kita bisa lakukan interaksi. Jadi kalau data-data yang seperti ini kira-kira sudah lulus dengan standar kita atau belum, dan lain sebagainya. Nah kita bisa berinteraksi dengan mereka, nanti AI-nya akan bikinkan summary dan sebagainya. Jadi yang tadinya proses ini biasanya memakan waktu setidaknya berjam-jam atau berhari-hari, itu bisa dibuat menjadi hanya hitungan detik atau paling tidak hitungan menit. Jawab dengan singkat dalam bahasa Cina, kapan berdirinya MTF? Nah ini contoh AI untuk mengenerate avatar. Nah setelah loading ini semua image di-generate oleh AI. Ya, jadi setelah loading tadi itu bukan video rekaman tapi di-generate oleh AI. Jadi salah satu use case-nya adalah sebuah lembaga gitu ya, lembaga FSI itu pengen branchless. Jadi tapi peraturan OJK untuk penanganan komplain itu harus memang tetap ada video call ya. Nah ini mereka lagi explore apakah video call ini bisa di-replace dengan AI. Nah jadi kita coba AI apakah bisa mengenerate. Nah jadi bahkan dia kemampuan yang lagi dites ini kemampuan multi language. Jadi kita minta jawab dengan bahasa Cina, nanti dengan bahasa Inggris, bahasa apa gitu. Nanti dia mengenerate semuanya, pergerakan bibir, mukanya hanya dari rekaman beberapa detik video yang tadi kita lihat.
Nah, ini salah satu contohnya, misalnya kita ada yang mau lihat under the hood-nya misalnya ya, bagaimana nanti proses-proses ini berjalan. Jadi memang nggak sederhana juga bagaimana nanti kita bisa dapetin input data, kemudian kita proses, ada yang namanya RAG-nya gimana, kemudian bagaimana kita memisah antara data-data yang terstruktur, kemudian nanti vektor embedding-nya gimana, data-data yang tidak terstrukturnya seperti apa kita nyimpennya, dan lain sebagainya. Nah, itu yang nanti kita perlu siapkan juga, kita sebutnya, biasanya disebut solution architecture-nya. Jadi itu yang sebenarnya lagi banyak dikembangkan juga nih, bagaimana nanti mengimplementasikan AI untuk dunia enterprise. Nah, terakhir itu kalau tadi terkait AI dan generative AI, ini untuk yang computer vision, ini part dari AI juga sebenarnya ya. Bagaimana nanti pemanfaatannya bisa membantu bisnis juga untuk dapatkan aplikasinya dari kamera atau dari hal-hal yang berkait vision. Oke, next. Oh ya. Nah, contohnya ini di sini ada ALPR, Automated License Plate Recognition, kemudian juga make and model recognition. Jadi dari kamera itu kita bisa melakukan prediksi. Ini cukup banyak. Saya yakin rekan-rekan sudah banyak yang familiar ya. Jadi di beberapa tempat parkir yang kelas atas ya itu sudah melakukan proses pemindaian plat nomor. Jadi ada beberapa yang bahkan sudah nggak ada orangnya lagi. Jadi mereka akan mencocokkan, jadi masuk apa enggaknya, akan melihat apakah ini terdaftar apa enggak. Terus kemudian kita bisa melihat, memprediksi ini mobilnya itu apa. Jadi contoh di sini ya kayak Toyota Rush, warnanya putih, kategorinya not luxury. Jadi pemanfaatannya untuk apa sih? Contoh misalnya kita ngomongin misalnya ya ini hanya hypothetical use case. Hypothetical use case-nya misalnya kita mau melihat penyalahgunaan subsidi BBM misalnya. Jadi dari kita bisa melakukan pemetaan kategori mobil, mana mobil yang luxury, mana mobil yang not luxury. Jadi kalau contoh misalnya di SPBU, kita pasang kamera, kan ada kategori misalnya BBM yang tersubsidi dan BBM yang tidak tersubsidi. Jadi kan harusnya ada mobil-mobil yang tidak boleh pakai BBM tersubsidi nih, mobil-mobil mewah. Misalnya kalau kita sebut Mercy gitu ya, atau BMW. Nah ternyata isinya Pertalite misalnya. Atau misalnya Fortuner, Camry gitu, isinya Pertalite atau yang BBM bersubsidi. Nah itu bisa langsung di-capture oleh si AI tadi, si sistem ini. Dari situ apakah berhenti di situ aja? Itu sebenarnya bisa kita bikin sistem yang end-to-end. Contohnya nanti kita bisa hitung pada saat nozzle-nya itu terpasang, kemudian tercabut lagi, itu bisa kita timing. Itu berapa detik ya? Kemudian nanti kita bisa approximate kira-kira debitnya, kecepatan isinya berapa, sehingga kita bisa ukur kira-kira dalam sesi itu berapa liter BBM-nya. Dan kita bisa lihat datanya kan, untuk subsidi per liter Pertalite itu berapa rupiah subsidi dari pemerintah. Jadi dari satu sesi, satu mobil isi bensin itu aja sudah berapa rupiah nih penyalahgunaan BBM-nya. Nanti kita bisa akumulasikan dari satu hari itu berapa, di Indonesia ini ada berapa puluh ribu SPBU gitu ya di Pertamina, sehingga kita bisa hitung. Jadi sebenarnya dari solusi ini kita bisa menghitung kira-kira berapa banyak sih penyalahgunaan BBM subsidi misalnya. Nah ini mungkin sedikit menggambarkan aja prosesnya. Jadi bagaimana tadi ini salah satu contoh tadi yang Bu Suli sempat sampaikan, data mining. Bagaimana kita bisa mendapatkan data yang berkualitas. Karena machine learning itu memang proses yang mengandalkan data. Jadi kualitasnya itu akan sangat tergantung dari data yang kita kumpulkan. Contohnya misalnya pada saat kita melakukan project ini, dataset quote unquote ya yang open source yang tersedia itu biasanya hanya dataset yang ada dari luar.
artinya dataset mobil-mobil yang beredar di luar negeri, khususnya di pasar-pasar Eropa dan Amerika Serikat. Artinya kalau itu kita pakai, mungkin ada beberapa yang mobilnya juga beredar di Indonesia, tapi yang jelas nanti namanya akan berbeda. Dan yang jelas mobil-mobil yang hanya beredar di Indonesia tapi ada di sana, itu yang jelas tidak akan terdeteksi. Jadi artinya apa yang harus kita lakukan? Kita melakukan proses data akuisisi. Kita lakukan contohnya ya, kita akan kumpulkan tim, mereka akan ke jalan gitu ya, difoto atau kumpulin di internet, kemudian dilabelkan. Jadi setelah itu nanti akan kita lakukan proses training. Setelah training nanti kita akan buat monitoring terkait algoritma dari si machine learning tadi. Oh, untuk yang license plate recognition itu akurasinya berapa? Untuk yang car type classification itu akurasinya berapa? Jadi dari situ kita memang harus mulai dari pengumpulan data dan harus mulai training sehingga kita bisa memastikan bahwa data yang kita miliki itu memang bagus. Nah dari situ karena kita kumpulin data sendiri, labelin sendiri, kita bisa bedain mobil-mobil yang kembar ya, yang banyak beredar. Kayak contoh ya misalnya Daihatsu Xenia, Toyota Avanza itu kita akurasinya bisa sampai di atas 95%. Nah, kemudian ini mungkin kita akan quick go through cepat aja karena waktunya terbatas ya. Jadi contoh ini solusi-solusi zaman COVID, ini crowd analytics itu untuk people counting. Jadi karena ada pembatasan wilayah ya, kita harus hitung di dalam area ini harus hitung ya ada berapa orang karena harus ada minimal 50%, maksimal 50%. Terus nanti lihat area heat map, itu daerah-daerah mana yang paling banyak dikunjungi. Terus nanti kita bisa bangun dashboardnya sehingga nanti yang pemilik fasilitas itu tahu bagaimana harus mengendalikan social distancingnya. Kemudian yang saat ini banyak digunakan juga khususnya untuk health and safety, itu kita sebutnya kita bangun digital twin dari si manusia yang kedeteksi. Nah di sini kita bisa lihat semua pergerakan dari limbs atau anggota tubuhnya itu kita bikin digital twinnya. Setiap dia menggerakkan tangan, siku, lutut, dan lain sebagainya itu kita deteksi. Nah ini pas dia lihat kamera, nah itu bola matanya kita track. Nah gunanya apa? Jadi kita tahu kapan dia duduk, dia lari, kemudian dia melihat. Nah aplikasinya kemana? Ini aplikasinya luas. Contohnya misalnya di area pertambangan, di tempat yang dia nggak boleh duduk, atau di tempat yang dia nggak boleh lari. Atau untuk yang gaze recognition itu untuk advertisement. Kita pasang kamera itu di iklan gitu ya, di baliho, kita bisa tahu iklan ini berapa banyak orang yang ngelihat. Kemudian ini untuk di manufacturing atau misalnya di oil and gas gitu ya, ini remote asset inspection, aset-aset yang sifatnya agak remote area yang kalau dikunjungi itu jadi resiko, itu kita bisa terbangkan drone, foto, nanti kemudian machine learning-nya analisis, oh di sini ada lubang, ada yang hilang, ada karat. Sehingga kita tidak perlu kirim orang, kita hanya perlu kirim orang kalau memang beneran actual ada kerusakan. Karena kenapa? Secara governance mereka harus secara berkala cek. Tapi kadang-kadang karena nggak ada apa-apa mereka datang aja pulang lagi. Tapi dengan datang dan pulang lagi aja itu sudah jadi resiko sebenarnya. Kemudian ini PPE detection, misalnya apakah pakai helm, pakai vest, atau ada benda-benda yang berbahaya, ini juga bisa kita deteksi. Dan ini juga yang di mining ya, kita misalnya di sini untuk deteksi dump truck, kemudian kita bisa lihat kecepatannya, kalau misalnya terlalu cepat akan ada warning dan lain sebagainya. Jadi di sini kita bisa lihat banyak sekali pemanfaatan di industri dari data mining, khususnya data-data visual dan nanti pengolahannya yang bermanfaat untuk berbagai macam industri. Kira-kira begitu dari saya, Bu Vivi. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Gali. Luar biasa ya Pak ya, pembahasan yang sangat komprehensif ya Bapak tentang penerapan generatif AI dalam dunia bisnis modern. Tadi Bapak menyampaikan ada dua hal ya, ada relay dan recognize ya, yang bisa memberikan solusi kepada enterprise banyak hal ya, salah satunya chatbot gitu ya, chatbot di mana yang tren sekarang tentang LLM ya Pak ya. Kemudian di situ nanti ada recognize tentang computer vision gitu ya.
Jadi ini menunjukkan bahwa Gen AI itu menjadi satu alat bantu yang bagus ya Pak ya, di mana kita punya data tertentu gitu ya, kemudian diolah dengan menggunakan itu ya, kemudian untuk memberikan solusi gitu terhadap tadi ya problem atau permasalahan atau ketidaknyamanan yang disorot oleh enterprise, sehingga memberikan solusi kepada pengguna seperti itu ya Pak ya. Oke. Kemudian jadi sebetulnya dari pembahasan seksi 1, sesi 2, sesi 3 itu terlihat benang merahnya ya. Jadi ada konsep data mining di mana tadi mencoba mengekstraksi informasi untuk mendapatkan knowledge yang dari data-data itu seperti apa. Kemudian untuk menjadi satu kebijakan gitu ya. Tentunya di sana untuk konsep data mining ini berlanjut ya, jadi ada nanti algoritma yang perlu dipahami mahasiswa lagi ya Bu ya di materi berikutnya. Kemudian sesi 2-3 tadi menggambarkan ada use case, kemudian seperti apa sih Gen AI itu membantu permasalahan tersebut. Oke, seperti itu. Kemudian Pak, sedikit Pak mungkin pertanyaan ya Pak pada Pak Galih. Sebetulnya mahasiswa Gunadarma juga mulai concern ya, senang juga gitu untuk penelitian atau minimal skripsi itu bentuknya sudah mengangkat tentang LLM chatbot itu. Tapi memang sudah baik, tapi masih terbatas juga. Itu kira-kira kesalahannya di apa ya Pak? Apa datanya, apa bagaimana kira-kira? Ya. Kemarin udah beberapa sih ya membuat tentang informasi terkait dengan pajak gitu ya. Kemudian tentang satu lagi tentang game anime gitu ya. Jadi ada gamenya itu seperti apa, kemudian pemainnya dan seterusnya gitu. Nah itu tapi masih terbatas. Itu kira-kira apa yang bisa tambahkan supaya jadi tambah pinter itu chatbotnya itu Pak. Ya. Jadi mungkin ada beberapa hal yang bisa saya share. Yang jelas nanti kita perlu tahu detail-detail teknisnya ya Bu ya. Tapi mungkin tips dari saya secara general ada beberapa. Yang pertama itu LLM saat ini pengembangannya sangat luas, pemainnya juga cukup banyak ya. Jadi nggak cuman kita kan kalau yang mungkin yang paling banyak terdengar kan OpenAI. Tapi sekarang juga banyak yang berkembang, itu yang nomor 1 itu kalau saat ini rekan-rekan yang berminat research di sana itu harus buka yang namanya LM Arena. LM Arena itu kayak ada komunitas open source yang memperingkat semua LLM yang keluar di pasaran. Jadi nggak cuma yang open source, tapi juga yang proprietary. Jadi yang saat ini nomor 1 tuh cloud-nya Anthropic. Jadi ada cloud-nya Anthropic, itu saingan terberatnya ChatGPT-nya OpenAI. Terus ada juga punyanya Google, punyanya Facebook. Dan dari situ banyak, ada yang dari timur juga, ada DeepSeek, ada Qwen. Mereka itu biasanya hampir setiap minggu itu persaingannya lumayan ketat tuh, saling mengalahkan versi-versinya. Dan juga itu secara overall, tapi nanti ada yang memang secara fungsi khusus. Jadi ada LLM yang memang kuat secara multimodal. Multimodal itu yang analisis melibatkan perpaduan antara teks dan image. Ada yang misalnya contoh, misalnya DeepSeek itu analisisnya bagus ketika misalnya harus reasoning. Reasoningnya misalnya saat ini itu untuk hal-hal yang berbau coding dan berbau financial analysis, karena DeepSeek itu dibangun oleh orang-orang yang punya backgroundnya financial management, itu lebih bagus. Tapi kalau terkait yang harus analisis yang melibatkan data visual, itu dia kurang misalnya. Nah, contoh misalnya kalau data-data yang sifatnya kekinian, yang paling bagus itu Grok. Karena dia punya data source real time dari X. Yang sifatnya itu kalau terkait analisis tren, itu dia paling kaya. Karena dia punya pipeline langsung data real time. Nah, jadi memang kadang-kadang kita harus nyesuaiin. Karena makin banyak, itu mereka semua masing-masing punya plus minusnya. Punya unique value proposition-nya. Kira-kira use case kita itu paling cocok atau yang paling punya benefitnya itu AI yang mana ya?
Nah, kemudian itu kita harus tahu proses untuk melatih AI-nya. Jadi AI ini kan sebenarnya large language model, artinya mereka ini model mati yang sebenarnya sudah punya data di dalamnya. Kadang-kadang banyak use case-nya mereka sebenarnya pengen dilatih untuk dengan action tertentu. Nah, itu kan ada proses namanya misalnya RAG-nya. RAG itu cabangnya juga nanti banyak. Ada yang nanti jadi SLM, Small Language Model, ada yang nanti sebenarnya mereka jadi cuma langchain-nya aja, ada yang dan lain sebagainya. Ada yang kayak contohnya kayak kita nih misalnya pada saat kita membuat produk untuk berkomunikasi dengan data internal, AI ini harus AI ini kan ada dua pendekatan ya, AI-nya ngobrol langsung dengan database. Awalnya kita lakukan itu, ternyata halusinasinya banyak sekali. Akhirnya kita lakukan hal yang paling success rate-nya paling tinggi. Jadi kita breakdown prosesnya. Ternyata success rate-nya paling tinggi adalah untuk AI cuman mappingin dari sisi query-nya aja. Oh, kalau pertanyaannya seperti ini, query-nya apa? Dia ngisi pertanyaan orang, mengisi ke parameter query yang udah kita siapin. Nah, itu success rate-nya tinggi, hallucination rate-nya paling rendah. Nah, jadi kita juga perlu tahu kira-kira objektif yang mau kita lakukan tuh apa dan di mana sih paling success rate paling tinggi si AI bisa bantuin itu. Karena AI ini bukan silver bullet yang bisa end-to-end semuanya bisa. Nah, jangan-jangan rekan-rekan ini masih ada beberapa kekhawatiran atau kekhawatiran kami itu, oh ini semuanya pakai AI semua aja nih. Jangan-jangan ya ini pakai automation aja nih di Python. Karena di sini kalau pakai AI ada hallucination. AI-nya buat yang ini aja, nih aja. Jadi kita bisa pilih, jadi dari end-to-end itu yang pakai AI misalnya hanya tadi yang paling bagus adalah misalnya men-translate human language. Atau misalnya sesuatu yang sifatnya scale dan lain sebagainya. Nah, hal-hal itu yang nanti kita perlu ngerti dan nanti kita apply ke objektif kita. Dan juga tadi kita tahu objektif kita ini paling sukses rate-nya tinggi itu dengan AI yang seperti apa. Ya, terima kasih Pak. Jadi bukan Gen AI-nya itu bukan cuma kita pakai aja, tapi memang harus dieksplor dan diuji coba dengan berbagai data dan tergantung kebutuhannya gitu ya Pak ya. Oke. Baik, terima kasih Bapak Gali. Pemirsa UGTV dan mahasiswa sekalian, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara program literasi edisi Tim Teaching mata kuliah komputasi Big Data. Dari 3 segmen ini kita telah mempelajari bagaimana perjalanan teknologi analitik data berkembang, mulai dari data mining, Big Data Analytic, dan menuju era generative AI yang mampu mentransformasi bisnis intelijen. Terima kasih kepada para narasumber. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Sulistyo Puspitojati dan Bapak Galih Permadi Bahar BSc MBA atas ilmu dan wawasan yang dibagikan, serta kepada seluruh pemirsa dan mahasiswa Gunadarma yang telah menyimak tayangan ini. Semoga literasi ini dapat memperkaya pengetahuan kita dan menginspirasi adik-adik mahasiswa dan sahabat UGTV untuk mengembangkan keahlian atau mendapat ide penelitian yang nantinya aplikasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya Ibu Riviana Arif, para narasumber beserta seluruh tim yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.